wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz terkait tentang hadis Rasulullah yang ada 70.000 golongan manusia yang akan masuk tanpa hisab kecuali salah satunya itu orang yang meminta ruqyah ya. Nah ini kan pertanyaan sangat familiar selama ini, cuman Belum dipahami juga. iya Ustaz, mungkin karena kebodohan saya tentang hadis tersebut konteksnya jadi masih menjadi dilema Ustaz, atau jadi selama ini belum menemukan jawaban yang mengena gitu Ustaz. Jadi Baik. kita fokus di ruqyah mandiri kan, cuman tetap aja gitu masih ada was-was. Pernah dulu sering mimpi ketindih gitu kan, bahkan digelitikin sama pocong gitu sering banget Ustaz. Jadi setelah ngamalkan ruqyah mandiri, jadi ruqyah mandiri contohnya setiap habis maghrib sama subuh itu baca trikul terus diusapkan ke tubuh. Itu udah nggak pernah lagi mimpi sampai sekarang Ustaz. Cuman was-was masih ada was-was. Jadi terus kita ingin menghilangkan itu lewat ruqyah, sementara kita dilema dengan hadis itu gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya. Was-was tentang larangan ruqyah itu juga was-was setan kalau kondisinya seperti itu. Ya, jadi pertama begini. Ada dalil-dalil yang melarang. Contohnya inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkan. Sesungguhnya ruqyah itu syirik. Ruqyah, ajimat dan kesyirikan. Ruqyah, ajimat dan sihir, tiwalah itu syirik kata Nabi. Syirkan. Gitu ya. Itu hadis yang melarang. Ada juga hadis yang membolehkan. Nah ini dia, saya tampilkan ya. Ini hadis yang membolehkan dari Jabir bin Abdullah. Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, kemudian ada kalajengking yang menyengat salah satu di antaranya, dan kemudian Nabi melaknatnya. Ada seorang sahabat yang berdiri dan dia mengatakan, boleh nggak saya ruqyah ya Rasulullah dari sengatan binatang ini? Nabi SAW mengatakan, ya, kalau kita mampu memberikan kebaikan bagi yang lainnya, maka lakukanlah. Kebaikan yang dimaksud adalah meruqyah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian ada juga ya hamba Allah yang muliakan, hadis yang Nabi SAW memberikan opsi ini kepada seorang sahabat, seorang sahabi ya, seorang wanita yang minta diruqyah karena epilepsi. Ya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau engkau bersabar dengan penyakit ini, maka surga menanti engkau. Maka wanita ini mengambil surga, meminta Nabi kemudian mendoakan beliau agar tertutup auratnya saat beliau kumat. Jadi tidak jadi diruqyah oleh Nabi SAW. Nah, kemudian pada kondisi lain Nabi SAW meruqyahnya langsung. Ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab. Ada seorang yang diikat tangannya di untanya. Kata ayahnya, ya Rasulullah, anakku gila. Engkau seorang nabi, seorang utusan Allah, tolong sembuhkan dia. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat ruqyah. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi mengeluhkan lupa rakaat salat yang saya tadi praktekkan. Namanya siapa? Utsman Ibnu Abilas ya. Kemudian ditepuk dadanya oleh Nabi dan dikatakan kepadanya, ukhruj ya Allah. Nabi meruqyah itu, mengusir setan. Ya, ada satu kondisi Nabi mendatangi kaum jin, diminta oleh bangsa jin untuk memberikan pengajaran Islam kepada mereka. Ya. Itu jin-jin yang baik. Ya, begitu. Jadi Nabi itu tidak paranoid ya, tidak mengatakan jangan minta ruqyah nanti terhalang masuk surga. Ini kekeliruan besar ya. Para dai terkhusus orang-orang yang tidak berkompetens, yang tidak memiliki knowledge di bidang ini, kemudian memfatwakan hal yang sangat besar impactnya bagi kaum muslimin. Di Indonesia mungkin lebih dari 70% manusia itu jiwanya dijangkiti setan. Lah apa obatnya? Obatnya bukan zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu perlindungan agar dia tidak datang. Nah, kalau untuk pengusiran namanya ruqyah, ruqyah, menjampinya dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang Nabi SAW lakukan. Begitu. Nah, kemudian terkait kontroversi ini, karena Nabi ada melarang, Nabi ada membolehkan. Suatu hari ini ada seorang sahabat meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian orang yang diruqyahnya itu orang kafir ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sembuh. Yang kita ketahui hadisnya mutawatir ini. Maka kemudian dapat 20 ekor kambing dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kambing-kambing ini bagaimana? Kami meruqyah dan kami mendapatkan hadiah ini. Nabi SAW mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyatun. Dari mana kamu tahu bahwa
Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah. Ambillah kambing itu dan bagilah denganku sebagian. Nah, yang ditampilkan di depan ini Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, aku meruqyah." Tadi ada seorang ibu juga bertanya seperti itu. Ya. Kemudian setelah Islam turun, aku menggantinya dengan kalimatut thayyibah, ya, dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa. Maka kata Nabi, tunjukkan cara ruqyah kamu. Iridu ala yaruqakum. Maka kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa biruqya, tidak masalah dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan, malam takun sirkan, ya. Nah, ya sekalian, di sini dilihat. Jadi Nabi telah mengkonfirmasi kepada Auf bin Malik, ya, langsung. Sunan Abi Daud ini hadisnya. Maka terkait ruqyah ini, Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya banyak sekali dan sahih, ya. Bukhari Muslim ini sahih hadisnya. Cuman cara menanggapinya yang salah. Ada sentimen dari sekelompok orang di sini yang tidak suka ruqyah, kemudian menghancurkan pamor ruqyahnya itu sendiri. Mohon maaf, tidak suka pada sekelompok orang, lalu kemudian menghancurkan syariat ruqyahnya. Dulunya begitu sejarahnya sebetulnya kalau mau dibuka. Ya. Nah, ini tidak adil, hamba Allah. Ya, kenapa? Hadis ini panjang, yang diambil sepotong. Ya, jadi Nabi SAW, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, Nabi SAW diperlihatkan pada keadaan di masa yang akan datang. Lalu dia melihat ada Nabi yang diikuti oleh banyak kaumnya, ada yang diikuti sedikit kaumnya, bahkan ada yang satu kaumnya, ada juga yang banyak. Kemudian Nabi diberitahu bahwa Musa alaihissalam itu diikuti oleh banyak kaumnya. Maaf, ya. Maka kemudian Nabi cemburu dan Jibril alaihissalam mengatakan, lihatlah ke ufuk timur, itu adalah engkau yang diikuti oleh banyak kaum, dan engkau adalah diikuti oleh kaum yang banyak, paling banyak di antara para nabi-nabi yang lain. Bahkan ada 70.000 di antaranya secara VIP masuk surga tanpa hisab. Nah, mereka inilah orang-orang yang hidupnya itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Lihat di sini, ya, kalimat akhirnya. Senantiasa bertawakal kepada Allah, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, dan mereka tidak bertahayul. Itu pasal. Jadi itu karakter orang yang masuk surga tanpa hisab yang spesial, yang 70.000 itu adalah mereka tidak minta diruqyah, tidak bertahayul, tidak minta dikai. Senantiasa dia bertawakal kepada Allah. Begitu. Maka para ulama berbeda pendapat. Di sini saya kapasitasnya sebagai tholib, ya. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan ini adalah ruqyah yang batil. Karena di masa Nabi ada ruqyah yang batil, ada ruqyah yang dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi tidak batil. Nabi itu syariat itu sendiri. Gitu kan? Ya. Tapi ada ruqyah yang batil. Makanya Nabi mengatakan, "Iridu ala yaruqakum." Tunjukkan cara ruqyah kamu. Karena ada ruqyah yang batil masa itu. Ya. Maka ada ulama yang lain berpendapat bahwa layastarkun di sini memang tidak minta diruqyah secara mutlak. Jadi memang tidak minta diruqyah. Jadi caranya gimana kalau istri gangguan? Mintakan teman kepada peruqyah untuk minta diruqyah. Jadi istri saya gangguan, kemudian jangan minta diruqyah, tapi mintakan teman untuk memintakan kepada peruqyah meruqyah. Kan sama-sama aja kan? Itu fatwa yang keliru, ya muslim. Fatwa yang blunder, ya. Saya lebih sepakat dengan pendapat Imam Nawawi. Dan kemudian, Pak, di ujung hadis ini kalau kita baca seluruh hadisnya, teks-teksnya, ada seorang sahabat lalu berdiri, Ukasyah radhiyallahu anhu berdiri. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu doakanlah agar aku menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu." Maka kata Nabi, "Engkau sudah termasuk." Lalu ada seorang sahabat lain berdiri, "Kalau gitu aku juga ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kamu keduluan sama Ukasyah." Ini tafsirnya. Ini bisa maknanya Nabi SAW itu polite, orangnya sopan, sehingga dia tidak mengatakan, "Oh, kamu nggak masuk surga," bukan begitu. Tetapi Nabi mengatakan, "Kamu keduluan sama Ukasyah." Ada juga yang berpendapat bahwa stoknya sudah habis.
Maknanya orang-orang yang berhadapan dengan Nabi saja enggak semuanya masuk surga tanpa hisab, apalagi model kita ini gitu. Jadi jangan menghayal lah, jangan terlalu banyak menghayal gitu di zaman ini. Sudah banyak dosa, sholat saja belum tentu benar, ya kan? Berharap-harap masuk surga tanpa hisab. Bawa kalkulator, hitung. Sahabat Nabi itu, ya, Bapak sekalian, yang ikut haji wada itu 114.000. Yang dengerin khutbah Nabi SAW yang terakhir 114.000. Kitab Bidayah wa Nihayah. Dalam riwayat yang lainnya bahkan disebutkan dalam kitab yang sama itu 124.000. Udah minus berapa itu? Ya, kalau sahabat enggak ada, tabi'in itu ada berapa jumlahnya hamba Allah? Tabi'in ada berapa? Kalau seorang sahabat bertemu 1.000 orang di masa hidupnya, berarti tabi'in 114.000 kali 1.000. Nanti tabi'in itu lebih banyak daripada tabi'in. Nah, kalahkan 3 generasi itu, baru kita berharap masuk surga tanpa hisab. Jangan menghalang-halangi orang untuk diruqyah menjadi ragu, jangan menjadi setan lah, ya kan? Subhanallah. Saya ingin tanya hamba Allah di sini, dalam 2 hari ini tawakal Anda menurun apa meningkat? Meningkat. Maka tidak termasuk hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan, ya, wa ala ya rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah dan hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang kita ajarkan di sini hamba Allah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk, ya, salah satunya dengan di terapi ruqyah. Mudah-mudahan ini final dan hilang keraguannya. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang yang kekeh dalam pendapatnya? Tinggalkan. Nanti kalau istrinya gangguan, antum segera bantu dia, biar dia paham bahwa banyak istri-istri kaum muslimin yang perlu ditolong.